Shalom teman-teman LG. Sebelum kita mulai recharge online malam hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai recharge online kami, biarlah Tuhan Kau yang memimpin jalannya recharge online ke hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom teman-teman, kali ini aku bakal sharing tentang respon hati yang benar. Oke teman-teman, kali ini aku bakal sharing tentang apa sih respon hati yang benar itu. Tapi sebelumnya itu aku ajak teman-teman untuk buka di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I know teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang ngerasain kayak capek, udah mulai ngerasain ngestak dengan keseharian aktivitas rutinitasnya teman-teman, dan sehingga secara nggak langsung itu membuat teman-teman kayak makin hari mulai undur diri, terus respon yang dihasilkan juga kebanyakan udah mulai salah, mulai menuruti apa yang jadi keinginan dagingnya kita. I know itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena apalagi di masa pandemi ini, buat teman-teman yang mungkin masih sekolah, kuliah, yang harus online, harus menatap layar terus, itu membuat teman-teman kayak ngerasa bosan, dan aktivitas itu terus terjadi berulang kali dengan hal yang sama. Tapi kita di sini mau belajar bareng-bareng buat apapun yang terjadi, apapun yang jadi aktivitasnya kita, apapun yang mungkin aku nggak tahu ya apa yang jadi pergumulannya kalian semuanya, apa yang jadi doa atau mimpi harapannya teman-teman semuanya. Tapi aku cuma mau membagikan bahwa apapun yang terjadi, kita harus punya suatu respon yang benar. Kita harus punya suatu respon yang mana kita setiap ngambil keputusan itu nggak gegabah. Kita benar-benar andalin Tuhan. Kita benar-benar yang namanya minta petunjuk dan hikmat. Seringkali ketika kita dihadapkan sama sesuatu, manusiawi kita itu lebih cenderung dominan daripada apa yang sebenarnya pengen Tuhan mau gitu. Dan cenderung kita berpikir untuk mencari jalan keluar itu dengan cara manusiawi kita. Kita berpikir dan lebih mengandalkan otot dan kekuatannya kita. Oke, mungkin itu untuk beberapa hari bisa, tapi kalau untuk jangka seterusnya itu nggak bisa, dan itu malah membuat kita tuh makin hari makin burn out, malah membuat kita tuh kelelahan sendiri dengan usaha kita yang kita pakai sendiri kayak gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar buat dalam segala sesuatu, dalam segala hal, belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi, belajar untuk yang namanya peka, apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya kalian, dalam hidupnya aku, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, I know mungkin 2020 ini banyak hal yang benar-benar menguji. 2020 mungkin sesuatu atau hal yang berat, tapi gini, coba pikirin deh, teman-teman buat flashback ke belakang. Mungkin di tahun 2019 teman-teman tuh juga mikir gitu loh, Tuhan apa aku bisa tahun 2019 ini? Dan ternyata kalian bisa. Dan ketika 2020 ini mungkin mengalami banyak hal yang susah, mengalami kejadian yang mungkin itu gak sesuai sama ekspektasinya kita. Tapi jangan melihat sesuatu tuh hanya karena oh hari ini aku ngalamin hal susah, hari ini aku ngalamin gak enak, jadi kita mikirnya apakah Tuhan bakal tolong aku. Seringkali apa yang udah Tuhan kerjain di tahun-tahun sebelumnya, kita seringkali lupa untuk melihat kebaikan itu, karena kita lebih terfokus sama apa yang jadi goliatnya kita, apa yang jadi permasalahan atau pergumulannya kita, kayak gitu. Jadi ketika tahun lalu Tuhan tolong kalian, pasti tahun ini Tuhan juga bakal tolong kalian. Tuhan kita itu sama, Tuhan kita tuh gak pernah berubah. Namun seringkali yang berubah itu manusianya. Tuhan itu tetap sama, Tuhan tetap nunggu kita, Tuhan tetap nunggu kehadiran anak-anaknya untuk balik lagi. Tapi yang seringkali yang berubah adalah manusianya. Dan hal itu yang membuat seringkali kita jadi burn out, kita jadi terseok-seok sendiri, karena kita ngandelin kekuatannya kita sendiri. Dan I know itu mungkin gak mudah. Beberapa dari kalian pasti ngerasain yang namanya ada di titik dan di masa kalau aku gak ngerti lagi aku harus ngapain, aku gak ngerti lagi aku harus berbuat apa. Yang aku rasain sekarang adalah flat aja, nggak ngerasain apa-apa, ngerasain hampa.
Entah kalian mungkin udah mencoba saat teduh, tapi tetap kayak ngerasa hampa, nggak ada hadirat Tuhan. I know, bahkan dari pribadi aku sendiri, aku pernah mengalami hal seperti itu. Dan ya, ini emang waktunya Tuhan. Tuhan pengen menyatakan sesuatu, dan secara nggak langsung itu mereminder kita untuk please, jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai otot kita sendiri, itu buat kita malah makin lelah, kayak gitu teman-teman. Dan untuk memiliki suatu respon yang benar dalam setiap keputusan yang kita ambil, itu nggak bisa kalau kita hanya bermodalkan cuma pakai kekuatan kita sendiri atau pakai pikirannya kita sendiri. Mungkin itu bisa, tapi itu nggak bisa bertahan lama dan nggak berjangka panjang. Tapi ketika kita berani untuk memutuskan, untuk melepaskan haknya kita berani memutuskan untuk berserah semuanya sama Tuhan, itu pasti bakal ada yang namanya rasa damai. Pasti bakal ada yang namanya perasaan feel free. Karena apa? Karena apa yang kalian rasain, beban yang kalian rasain, itu kalian bener totally udah berserah, surrender sama Tuhan. Seringkali yang membuat kita ngerasa masih ada rasa khawatir, ngebuat kita masih berpegang sama masalahnya kita adalah ketika kita mulai berdoa, kita emang ngomong kalau kita berserah sama Tuhan. Tapi seringkali ketika kita udah selesai doa, kita tuh masih gandoli, kita masih megang gitu loh permasalahannya kita, pergumulannya kita. Jadi secara teori kita bilang kita berserah, tapi secara praktek kita ternyata belum sepenuhnya kita berserah sama Tuhan. Bicara soal berserah sama Tuhan, ketika kita mulai memutuskan untuk berserah sama Tuhan, artinya kita melepaskan semua hak-haknya kita melepas semua pikiran manusiawi kita, dan let your will be done. Jadi biar kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupmu dan kehendak Tuhan terjadi atas hidupku. Ketika kita mulai bilang berserah, artinya kita menyerahkan semuanya apa yang jadi kedaulatannya Tuhan. Entah Tuhan punya rencana apa, ya itu terserahnya Tuhan. Tapi seringkali pikiran manusiawi kita berpikir apa ini bisa ya, apa aku bisa ya, tampaknya kayak nggak masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar buat ketika memutuskan untuk berserah, ya udah totally berserah, jangan diambil lagi hakmu, jangan diambil lagi apa yang udah kita serahin buat Tuhan itu, kayak gitu. Untuk memiliki suatu respon yang benar itu nggak jauh-jauh dari membangun suatu kelekatan, membangun suatu hubungan sama Tuhan. Ketika kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, ketika kita nggak punya kelekatan sama Tuhan, kita pasti nggak bisa mempunyai respon yang benar. Karena respon yang benar itu lahir dan otomatis bakal muncul ketika kita berani untuk memberi waktu kita sama Tuhan. Bukan memberi sisa waktu, tapi memberi waktu yang terbaik, kayak gitu teman-teman. Dan aku ajak kalian untuk buka di 1 Tawarik 16 ayat 29, berkata bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi dikatain bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Gini teman-teman, ketika kita mempunyai respon yang benar, itu pasti nggak jauh-jauh dari hubungan yang udah kita bangun sebelumnya. Kita ada kelekatan, kita ada intimasi sama Tuhan, dan itu otomatis pasti yang namanya respon yang benar itu pasti ada. Ada suatu firman yang masuk. Ketika respon kita mulai nggak benar, teman-teman perlu cek lagi. Sebenarnya hubungan kita sehari-hari sama Tuhan itu kayak gimana? Apakah kita udah belajar untuk merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan? Karena yang namanya punya respon yang benar itu nggak jauh-jauh dari seberapa dekatnya kita sama Tuhan. Karena itu nggak mungkin ketika orang nggak membangun hubungan sama Tuhan, nggak baca Alkitab, tiba-tiba punya respon yang benar, itu sangat nggak mungkin. Karena gini teman-teman, ketika kita dengerin firman Tuhan, itu ada asupan yang masuk, ada makanan dan ada vitamin yang masuk, dan di situ membuat iman kita tuh growing, membuat imanku itu bertumbuh. Kalau nggak ada asupan yang sama sekali, nggak ada yang namanya firman ataupun saat teduh, gimana yang namanya hidup kalian tuh bakal ke-recharge, gimana hidup kalian tuh bisa full? Itu pasti nggak bisa full, karena
nggak ada yang namanya komunikasi, nggak ada yang namanya intimacy, nggak ada yang namanya firman yang masuk. Jadi apa yang mau dipenuhi dari hidupnya kalian? Dan itu bisa berefek sama respon yang kita ambil sehari-hari. Ketika mungkin respon kita yang ambil udah mulai meleset, udah mulai berantakan, coba dicek lagi, di flashback lagi, apa sih yang jadi penyebabnya? Gimana sih jam-jam doanya? Gimana sih firman yang masuk itu? Jadi gitu teman-teman, firman dan hubungan kelekatan sama Tuhan itu adalah sumbernya kalian, supaya kalian itu nggak kering, supaya kalian itu tetap hidup, supaya kalian itu makin hari itu tetap kuat, tetap growing kayak gitu. Untuk memiliki respon yang benar, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya memberi persembahan. Ketika kita datang sama Tuhan, apa yang mau kita persembahin? Yang datang sama Tuhan, membangun saat teduh sama Tuhan, itu butuh sacrifice, itu butuh pengorbanan. Kok bisa gitu? I know mungkin kalian punya kesibukan masing-masing, punya jadwalnya masing-masing. Tapi kalau kalian notice dan kalian sadar, untuk datang sama Tuhan itu butuh sacrifice, itu butuh yang namanya pengorbanan. Dan belajar untuk mengorbankan mungkin waktu kalian, mungkin kesukaan kalian, mungkin entah itu biasanya kalian menjalankan hobi atau apapun itu. Tapi ketika mulai untuk datang sama Tuhan, itu pasti ada sacrifice, ada pengorbannya di dalamnya. Dan di dalam kalian datang sama Tuhan, itu pasti ada yang namanya korban bakaran. Kalau nggak ada yang namanya korban bakaran, kalau nggak ada yang kalian persembahkan, apa yang mau kamu beri sama Tuhan? Kayak gitu teman-teman. Jadi bicara soal respon yang benar, itu nggak jauh-jauh dari hubungan yang kita bangun sama Tuhan setiap hari, firman yang masuk setiap hari. Makanya itu teman-teman perlu untuk merecharge iman kalian, karena kita nggak selamanya untuk ketemu tatap muka, apalagi di pandemi ini kita harus online. Itu mungkin membuat kalian ngerasa bosan, tapi jangan sampai rasa bosan itu tuh membuat kalian itu jadi ya udahlah, aku nggak pakai doa-doaan, nggak usah pakai ini itu. Jangan kayak gitu, karena percayalah kalau hidup kalian itu nggak mungkin baik-baik aja, pasti akan ada sesuatu yang menggoncang kalian. Kalau iman kalian nggak terrecharge dan tubuh jiwa kalian, rohnya kalian itu nggak dapat asupan, itu yang membuat dasar iman kalian itu juga makin goyah dan nggak tahan. Walaupun mungkin masalahnya kecil, kalian udah nggak tahan karena kalian nggak dapat asupan, nggak dapat makanan gitu teman-teman. Dan bicara soal respon yang benar, itu pasti juga bicara soal adanya korban persembahan yang pengen kalian berikan sama Tuhan. Kalau kalian datang sama Tuhan gak bawa korban persembahan, apa yang mau dibakar buat harum-haruman? Itu gak ada. Makanya aku ajak kalian untuk buka di Hosea 6 ayat 6. Berkata bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sometimes gini teman-teman, kita datang sama Tuhan, seringkali kita membawa bebannya kita membawa permasalahannya kita, sampai kita lupa tujuan kita datang sama Tuhan itu buat ketemu sama pribadinya. Tapi seringkali kita lupa karena kita lebih terfokus sama apa yang jadi masalahnya kita. Kayak gitu teman-teman. Bicara soal korban bakaran, Tuhan itu cuma pengen hatinya kita. Tuhan tuh cuma pengen hidupmu, Tuhan cuma pengen hatimu. Karena apa? Dari hati itulah Tuhan itu pengen membalut, pengen membentuk. Semuanya itu pasti dari hati. Karena hati itu mudah remuk, tapi hati itu juga mudah untuk dibentuk. Jadi gini teman-teman, aku ngerti mungkin kalian mengalami masa-masa yang sulit, tapi jangan sampai masa-masa sulit yang teman-teman hadapin itu membuat teman-teman salah untuk mengambil keputusan, salah mengambil langkah hidup. Jadi kita sama-sama belajar buat dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita belajar untuk menaruh Tuhan di situ. Tanya Tuhan, maunya Tuhan apa? Mungkin teman-teman bicara soal suara Tuhan itu bukan langsung jelek kalian dengar suara Tuhan secara audible, bukan kayak gitu. Tapi pasti akan ada orang-orang yang mengingatkan kalian, akan ada orang-orang sekitar yang reminder kalian, dan mungkin kalian juga bakal diingatkan lewat setiap pujian penyembahan ataupun setiap renungan. Cara Tuhan itu beda-beda, cara Tuhan itu kreatif. Jadi
Jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan itu pasti punya rencana yang bagus, yang indah, yang terbaik. Jadi apapun yang teman-teman alami saat ini, tetap andelin Tuhan, tetap semangat. Dan kalau mungkin dari teman-teman udah ngerasa lelah, coba untuk ambil waktu rehat, untuk nenangin diri, untuk ambil waktu buat berdua sama Tuhan, dan coba direfleksikan kembali. Dan jangan pernah merasa bersalah, ngerasa nggak layak. No, Tuhan selalu ngelayakin kita, dan tangan Tuhan tuh selalu terbuka. Seringkali yang membuat kita takut untuk kembali karena kita tenggelam dalam rasa intimidasi, kita ngerasa bersalah, ini itu, ngerasa nggak layak. Padahal kita semua layak, kita semua berharga. Jadi kalian berhak untuk datang sama Tuhan, kayak gitu teman-teman. Jadi respon yang benar itu nggak jauh-jauh dari pengenalan akan Tuhan, hubungannya kita, dan ada korban persembahan di dalamnya. Kalau nggak ada korban persembahan, apa yang mau kita persembahkan sama Tuhan? Dan seringkali kita lupa bahwa kita lebih banyak mempersembahkan bebannya kita sama Tuhan daripada hatinya kita sepenuhnya sama Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, tetap semangat, jangan suam-suam kuku, tetap dibangun imannya walaupun mungkin ini online. Justru online itu masa-masa kalian untuk belajar lebih, untuk mengalami suatu pengalaman pribadi juga gitu. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap firman-Mu. Biarkanlah Tuhan kami makin hari makin dikuatkan, kami makin hari makin jadi anak-anak muda yang luar biasa, makin hari menjadi anak-anak muda yang radikal dan militan ya Bapa. Biarkanlah sukacita dan damai sejahtera itu melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.